Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya semangat sekali untuk trading, Pak. Ini di CryptoDex, di market CryptoDex. Di sini saya baru trading ya, dengan saldo tadi kalau nggak salah sekitar 350.000, Pak ya. Oke. Ini kita open posisi, kita coba open posisi. Ini di candlestick keempat. Di sini kita open posisi sell, Pak. Di sini kita open posisi sell di candlestick keempat. Ini analisanya dia gampang, Pak. Analisanya seperti ini. Ini di time frame 5 menit. Di time frame 5 menit ini dia, kita coba kasihkan contoh. Ini arah trennya, Pak. Ini dia koreksinya. Ini dia yang warna merah koreksinya. Ini juga koreksi, ini juga koreksi, ini juga koreksi. Oke. Misalkan dia naik ataupun dia mengarahkan ke atas naik, di sini cukup wajib untuk dia melakukan koreksi, Pak. Nggak mungkin dia tidak ada koreksi, itu nggak mungkin. Kita coba analisa lagi, kita tembak lagi di sini dengan analisa teknikal, Pak ya, teknikal candle. Kita coba tembak open posisi buy di sini. Ini di candlestick baru, Pak. Ini di candlestick baru, kita coba open posisi buy. Tadi kita dengan saldo 300 ribuan ya. Oke. Ini cara analisanya seperti tadi, di time frame 5 menit dia mengarahkan naik. Selesai tadi saya lihat ataupun saya analisa tadi di sini, di bagian sini. Di bagian sini, Pak. Allahu Akbar. Di bagian sini saya melihat tadi dia sudah selesai koreksi dan arah trennya itu seperti ini. Arah trennya, misalkan kita tarik SND-nya ya, kalau di PC. Di sini trennya positif sekali, dia akan turun, Pak ya. Ini dari limbah pertamanya, ini limbah keduanya boleh, ini limbah ketiganya, ini limbah keempatnya, seperti itu ya. Dan di sini dia melakukan koreksi ke depannya, Pak. Di sini dia harusnya koreksi dulu turun, baru dia kembali naik, Pak. Seperti itu kira-kiranya ya. Kita masuk ke time frame 5 menit. Di sini kita lihat jam di atas. Jam di atas adalah jam 11:51. Oke. Jam 11:51 berarti candlestick ini baru saja perpindahan. Karena candlestick besar ini, candlestick besar yang warna hijau, ini dia, Pak. Candlestick besar yang warna hijau, ini dia selesainya di jam 11:50. 51 berarti dia terjadi perpindahan. Kita lihat di time frame 5 menit. Di sini dia masih menciptakan doji. Dia masih menciptakan doji. Misalkan di sini dia menciptakan doji, kemungkinan besar di candlestick time frame berapa? Time frame 1 menit dia banyak terjadi terjadi rejection ya. Kita masuk di time frame 1 menit, dia banyak terjadi rejection. Kita coba open posisi buy. Walaupun di sini bearish engulfing. Ini bearish engulfing, Pak ya. Ini dia bearish engulfing. Kalau Abang pernah belajar, ini dia bearish engulfing. Tapi bearish engulfing kita open posisi buy, Pak. Lumayan gak nyambung ya. Tapi memang seperti itu. Mana YouTuber mengatakan bullish engulfing kita open posisi buy? Enggak, Pak. Itu materi forex. Cuman ini saya nggak berani jamin juga ini dia akan profit nggak. Cuman itu sebenarnya materi candle bearish engulfing, bullish engulfing, ada namanya apa segala macam. Itu sebenarnya materi forex yang diakalkan. Maksudnya materi forex yang dikaitkan. Kenapa? Karena di forex itu menganalisa candle, di binomo juga menganalisa candle, Pak. Oke? Logikanya orang forex nggak open posisi 1 menit. Orang forex open posisinya sampai 6 jam, Pak. Lebih, long time. Nanti dia TP, take profit. Kita nggak, open posisi kita 1 menit. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Kurang ya.
Lebih tepatnya saya tidak menjelekkan ya. Lebih tepatnya belajar dulu, misalkan pemula baru nih macam saya, macam kita semua, itu bagusnya cari aman untuk kita belajar tren dulu, Pak. Kita belajar emaknya dulu. Kita belajar arahnya dulu, baru kita belajar dari candle. Di sini kita coba open posisi buy lagi. Kita masih follow trend dengan teknik-teknik simple sih. Kita follow trend. Secara simple aja trading. Menit kita coba follow trend aja. Selesai koreksi kita open posisi buy. Selesai koreksi dia mengarahkan naik sedikit, kita open posisi buy. Seperti itu ya kira-kira ya. Itu teknik simple. Itu misalkan yang saldonya di atas 3 juta, saldonya di atas 5 juta, dengan open posisi seperti ini, open posisi kita 14.000 aja, itu take profit 200.000 per hari itu itu gampang, Pak. Kalau modal kita di atas 3 juta, 3 juta boleh, 3 juta, 5 juta, take profit kita 200.000 untuk rokok, bensin, makan, itu cukup worth it ya. Tapi open posisi kita 14.000 aja, jangan open posisi 3 juta saldo kita, open posisinya 280, Pak. Nggak bisa itu. Nah, misalkan seperti ini, kita udah seperti ini, jangan di open posisi lagi, tapi jeda dulu sebentar. Nanti di next candle-nya kita open posisi lagi. Open posisinya di tengah-tengah permainan boleh. Di tengah-tengah permainan ini nih, Pak. Di tengah-tengah permainan ini boleh, ini boleh. Karena ini kan dia per 5 menit guys ini. Ini di handphone kelihatan, tapi di PC nggak tahu ya. Di PC kalau di zoom harusnya kelihatan. Ini dia per 5 menit, kita mainnya di tengah-tengah permainan. Selesai dia koreksi, naik kita pun posisi. Setelah selesai dia koreksi seperti ini, naik dikit kita pun posisi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Misalkan open posisinya itu langsung tembak per candle, itu nggak berani, Pak. Nah, udah selesai koreksi dia, di sini dia harusnya merah dulu sekali lagi. Misalkan di sini dia merahnya sampai di sini, Pak. Sampai di sini merahnya. Ataupun sampai di sini. Ini untuk open posisi buy itu misalkan loss, potong kupingku sebelah. Itu garansinya. Kalau turunnya segini ya, kalau kita open posisi buy dan loss, potong kupingku sebelah boleh. Itu internasional jaminannya itu. Ini kita lihat di C5, di C6. Di C1, karena lewat 6 kan. Jam 11:56 berarti itu C1. Turunnya sampai ke sini seperti yang kita gambarkan tadi. Sampai di sini boleh. Pun di sini di atasnya dikit boleh, kita pun posisi buy, itu jaminan 100% profit. Nggak berani 1 2 3 4 280 kita pun posisi, Pak. Ini loss ke Aceh, Bang, potong kupingku sebelah. Nggak mungkin loss ini, nggak mungkin. Kenapa saya berani? Karena di time frame 5 menitnya itu sudah jelas, Pak. Di time frame 5 menitnya jelas, di time frame 1 menitnya juga jelas. Dia mengarahkan untuk naik, Pak. Kita coba lihat. Ini misalkan hijau, dia hijaunya segi besar ini, Pak. Besar ini hijaunya. Ini kita open posisi buy lagi. Ataupun sedoji lah. Kita open posisi buy lagi. Walaupun posisi banyak kita kurangin di Allahu Akbar. Kita kurangin di 40.000 aja. Kita open posisi buy. Sep. Gitu cara tradingnya. You understand? Aduh. Kita coba open posisi buy lagi. Kan gitu kan? Open posisi buy sampai di jam ini boleh. Jam 12.00 boleh. Open posisi buy-nya kita tambah lagi. Ini saya ngomong-ngomong, saya itu perbanyak bikin video yang saldonya minim, Pak. Sorry itu sih.
Karena kebanyakan dari kita itu saldonya nggak banyak, Pak. Saldo kita itu dikit. Sorry, memang miskin kita, Pak. Memang saldo kita itu sedikit aja. Saldo kita sekitar 300.000. Mentoknya nanti 1 juta. Itu mentok ya. 1 juta mentok. Karena memang miskin kita, Pak. Deposit kita nggak terlalu banyak. Jadi misalkan deposit kita nggak terlalu banyak, kita jago banget. Itu misalkan deposit besar itu nggak masalah. Siapa tahu kedepannya ada rezeki kita deposit banyak untuk bisa cuan 100.000, 200.000 itu masih fine, Pak ya. Masih worth it untuk kita trading. Dan tadi kita profit, Pak. Ini kok lelet, Pak. Kok lelet candlenya. Aduh, Mak. Masuk time frame 5 menit supaya dia booting. Aduh, kacau. Apa kita lihat? Di sini dia 1 menit lagi. Kita lihat saja. Misalkan profit bagus, nggak profit pun kita tutup ya. Karena lumayan dari saldo berapa tadi? Saldo 3 kalau nggak salah naik ke 8. Mudah-mudahan 9. Aduh, berharapnya seperti itu ya. Mudah-mudahan 9. Aduh, kok lelet, Pak. Kok lelet. Kita coba ini candle ganti market solusinya. Enggak. Kita loss tadi, Pak. Loss tadi. Kita lihat loss kita itu seperti apa. Udah males. Jaringannya lelet. Padahal pakai wifi kita harusnya. Kita coba perhatikan lagi. Ini OTC ya ngomong-ngomong ya. Ada yang ngomong, ada yang pernah tanya bahwasanya, Bang, boleh nggak kita trading di market OTC? Daripada market OTC, lebih bagus tradingnya di kripto aja. Daripada OTC seperti ini, OTC segala macam ini, Euro USD OTC, GBP OTC, itu lebih bagus trading di kripto aja, Pak. Karena market OTC ini bisa dibilang kalau secara kasarnya dia market ciptaan broker bisa. Crypto EDX itu market ciptaan broker juga bisa sebenarnya. Cuman lebih banyak orang yang trading di crypto EDX, Pak. Karena satu dunia itu yang trading di binomo, tradingnya di crypto EDX. Jadi yang kita miskin ini kita nggak akan kena impas. Memang kita nggak akan kena impas. Kita deposit 1 juta pun, kita all in pun 1 juta, market nggak peduli, Pak, sama kita. Berapa saldo kita coba? Karena yang trading itu seluruh dunia kan di binomo. Ya kan? Karena platformnya itu dari Rusia, bukan dari Indonesia. Misalkan abang buka VPN luar negeri pun candlenya tetap sama, berarti di luar negeri pun candlenya sama, Pak. Misalkan pun nggak sama, nyontek aja, enak kan? Buka VPN luar negeri yang lebih lambat dia beberapa jam, nyontek nanti karena candlenya sudah terjadi. Tapi itu nggak bisa, gitu ya. Kita tidak akan dipermainkan oleh broker, enggak, Pak, karena broker itu nggak peduli sama kita, enggak. Karena abang bisa lihat di TikTok juga, bisa lihat di live di siapapun. Misalkan candlestick dia warna hijau, kita warna hijau juga. Nanti jangan pernah kepikiran, ini aku dipermainkan binomo nih, aku open posisi buy dia turun, aku open posisi dia naik. Enggak, Pak. Binomo enggak peduli dengan uang abang. Uang abang itu sekitar 1 juta itu apa sih? 1 juta itu enggak peduli dia, Pak. Dengan uang kita semua itu enggak peduli dia, enggak peduli. Oke, mungkin gitu aja dari kawanmu ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.